wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, yang mana tidak semua orang bisa merasakan yang namanya kesehatan dan kesempatan seperti apa yang kita dapatkan pada hari ini. Karena di luar sana betapa banyak orang yang sakit atau penuh kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan seperti hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mendekan, yang kami hormati rekan-rekan guru. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan Bapak Ibu menghadiri kegiatan kami, tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mendekan, yang mana pada hari ini kami akan memaparkan apa yang telah kami pelajari di program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Tetapi bukan berarti bahwa kami lebih hebat dan lebih bagaimana dibanding Bapak Ibu, dan kami yakin bahwa Bapak dan Ibu mungkin lebih bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Tetapi bagaimana hari ini kita sama-sama belajar, jadi bagaimana hari ini kita mengosongkan beras kita, sama-sama belajar dari awal bagaimana sebenarnya budaya positif yang ada di sekolah. Ada pun fasilitator kami, yaitu Bapak Yudi Gabriel Putnarubun. Beliau adalah orang Maluku, dan pengajar kami yaitu Ibu Saidah. Beliau yang membimbing kami selama di pendidikan calon guru penggerak. Jadi pada budaya positif itu ada 8 konsep inti. Jadi ketika ke-8 konsep inti budaya positif ini diimplementasikan dengan baik di sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang luar biasa di sekolah. Dan inilah yang akan kita kembangkan nanti, inilah yang kita akan pelajari bagaimana memahami budaya positif yang sebenarnya di sekolah. Bagaimana kita merubah paradigma kita selama ini tentang apa sebenarnya budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan dan adapun pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensial. Jadi karena kita juga sudah menggunakan kurikulum merdeka, yang mana pada kurikulum merdeka itu kita memang dituntut untuk memberikan pembelajaran secara diferensial, atau biasa didengar bahwa pembelajaran diferensial, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dikonsepsi tentang teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan biasanya pada dasar kita sebagai guru. Yang pertama, kenapa disebut ilusi kontrol? Karena inilah yang biasa kita pahami, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang kita pahami, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa
mengeluarkan hasil, kita ingin bahwa semua kompetisi dan bermanfaat. Jadi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi kita bisa melihat pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Semua kita melakukan hal yang seperti itu. Kita mencoba mengubah siswa-siswa kita agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrol pilihan itu seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena semua orang memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda. Nah, kemudian kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita selalu melihat bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Nah, sementara teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal di teori pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, terkadang ketika kita dalam melakukan bujukan dan usaha dan sebagainya itu biasa ada pemaksaan di sana. Jadi biasanya seperti itu yang terjadi pada stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sementara pada teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti akan dijelaskan selanjutnya apa maksud dari perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Kemudian yang terakhir adalah model yang selama ini kita lakukan adalah model berpikir menandang kalah. Padahal pada teori kontrol pilihan model berpikir menang-menang. Jadi nanti ini akan dijelaskan apa maksud dari semua ini. Kemudian kita beralih ke disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan ini adalah teori motivasi. Nah, ada beberapa motivasi yang membuat orang bergerak. Pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Itu semua adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi melakukan sesuatu, nah, motivasi melakukan disiplin itu adalah untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi intrinsik. Belum motivasi dari dalam diri siswa. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi inilah yang ingin dimunculkan. Motivasi intrinsik. Nah, di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Jadi ketika seorang siswa melakukan sesuatu karena hanya ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, maka motivasi intrinsik itu tidak bisa bertahan lama. Jadi terkadang ketika siswa ikut aturan karena dua ini tadi, hukuman dan imbalan, maka itu dampaknya sebentar. Hari ini dihindari, besok bisa jadi dilakukan lagi. Karena tidak ditumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, yaitu
dia melakukan semua itu, misalnya disiplin positif, dia mengontrol dirinya adalah karena untuk menghargai dirinya sendiri. Seperti tadi bahwa makna disiplin itu adalah kontrol diri. Kontrol diri, tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Jadi biarpun kita mengatakan itu terus setiap hari kepada siswa, kalau motivasi intrinsiknya tidak dibangun, maka dampak dari motivasi intrinsik yang dilakukan di atas itu hanya sebentar. Sehingga terkadang kita mendapati siswa kita melakukan kesalahan yang sama setiap harinya, karena apa yang dia lakukan itu dia menghindari hukuman dan dia mau mendapat imbalan. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini itu terdapat pada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Jadi setiap hari kita menggunakan model ini. Jadi kita memiliki posisi kontrol sebagai seorang guru, tetapi yang mana kita mau pakai tergantung dari kita. Jadi yang pertama, penghukum. Terkadang kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kadang kita menghadapi siswa, ketika ada siswa yang bermasalah, ketika ada siswa yang ribut, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, pokoknya ketika ada siswa yang melanggar aturan di sekolah, inilah yang biasa kita pakai. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai pembuat rasa bersalah, kadang posisi kontrol kita sebagai teman, ada juga posisi kontrolnya sebagai pemanfaat, dan posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Pada 5 posisi kontrol ini nanti kita lihat yang manakah yang sering kita lakukan. Jadi kalau posisi kontrol sebagai penghukum, kalau hukuman itu berbeda dengan ini nanti segitiga restitusi. Kita nanti belajar tentang segitiga restitusi setelah melihat apa itu posisi kontrol kita, yang mana sebenarnya posisi kontrol kita yang sering kita pakai, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Kemudian ketika 5 posisi kontrol itu yang sering kita lakukan itu, kita beralih pada segitiga restitusi. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan siswa, yang paling baik dilakukan adalah melaksanakan pemecahan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi nanti ada langkah-langkah yang dilakukan bagaimana menghadapi siswa ketika dia bermasalah, bagaimana berbicara atau berkomunikasi dengan siswa sehingga siswa merasa bahwa saya ini tidak sedang di posisi sebagai terdakwa. Karena kadang kalau siswa bersalah, yang paling sering banyak kita lakukan itu kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya, inilah yang menanyakan keyakinan. Jadi betapa pentingnya membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas pada siswa-siswa kita. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas ada konsekuensi, ada hukuman yang harus diterima siswa ketika ia melanggar. Dan bahasanya terkesan
negatif, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, sehingga dampaknya pun cuma sebentar. Dampak jerahnya pun cuma sebentar. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat dengan kalimat-kalimat positif, misalnya contohnya aturan kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh minum di dalam kelas. Jadi kedengarannya aturan tersebut mengekang dan penerimaan siswa itu bersifat sementara keyakinan kelas tidak. Jadi menggunakan kata jangan dan tidak itu hanya memberikan efek sementara, tetapi bagaimana kalimat negatif itu kita ganti dengan kalimat positif. Jadi kita buat keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu sudah mencakup tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, jadi sudah tercakup pada menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimatnya lebih positif dibanding dengan mengatakan jangan dan tidak. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5 yang paling dibutuhkan. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Jadi Bapak Ibu bisa membaca di atas, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi belajar yang bagaimana? Bagaimana kita membuat anak-anak belajar tanpa mereka merasa tertekan dan seperti yang tadi saya jelaskan, motivasi intrinsiknya bisa keluar. Mereka bisa disiplin dengan kesadaran diri mereka sendiri. Jadi di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi terkadang kita menghadapi siswa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi biasanya tidak ketemu. Siswa membutuhkan ini, kita memberikan apa yang kita inginkan sesuai apa yang kita senangi. Next. Kemudian lanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu ini yang kita mau kembangkan kepada anak-anak kita sekarang dengan kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu semua adalah tugas kita sebagai guru. PR terbesar kita bagaimana itu semua bisa dilaksanakan oleh siswa kita, tetapi mereka lah yang melakukannya atas dasar kesadaran mereka sendiri. Kemudian contoh kebajikan institusi atau organisasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di atas apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian PYT-nya apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kemudian keterampilan hidupnya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Jadi tadi di depan sudah dijelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia
mungkin Bapak Ibu tadi sudah melihat yang pertama apa tadi, kebutuhan dasar manusia. Bisa kembali ke ini, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup, manusia memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Inilah yang paling banyak, yang sering tidak dirasakan, sehingga terkadang permasalahan muncul dari ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka pasti akan ada permasalahan yang muncul. Karena masalah yang muncul itu karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi, apalagi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dasar yang ketiga ini semua orang butuh harga diri, keinginan untuk dianggap. Tidak ada orang di dunia ini yang mau disepelekan. Semua mau dianggap, semua mau memimpin, setidaknya mampu memimpin dirinya sendiri. Kemudian semua orang ingin berprestasi. Bukan kita tidak bisa mengatakan bahwa berprestasi itu harus dapat hadiah, dapat reward, tetapi berprestasi itu bagaimana kita ketika kita sudah bisa mengembangkan atau melakukan nilai-nilai yang kita hargai, itu adalah sebuah prestasi. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, manajer. Jadi posisi manajer ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, memperbaiki komunikasi dengan siswa sehingga penerimaan siswa pun positif terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Biasa kita merasa, hei, aduh anak-anak, demi bapak, demi ibu, kan anuki, kan tetangga ki, kan apa kira-kira posisi kontrol apa yang kita lakukan ketika komunikasi kita mengatakan ayolah lakukan demi bapak, ibu ya, teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi seperti apa ini? Ketika kita mengatakan kepada anak, kalau kau buat lagi seperti ini, tidak kukasih nilai. Kira-kira posisinya sebagai posisi apa? Penghukum. Penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Next. Untuk mensiasati bagaimana agar anak-anak kita nantinya bisa terbangun motivasi intrinsiknya, mereka melakukan semuanya karena kontrol diri mereka sendiri. Jadi ini yang perlu dilakukan di dalam kelas. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak Bapak Ibu di kelas? Sudah sering mendengar keyakinan kelas. Kesepakatan kelas dan peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau aturan itu bersifat lebih konkret. Kesepakatan ada konsekuensi, tetapi keyakinan itu lebih bersifat universal. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sedikit saja, tetapi mudah diingat oleh anak-anak dibanding dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu.
itu membuat anak-anak menerimanya secara negatif. Jadi sebenarnya sama, cuman kita membuatnya dengan bahasa positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita juga melihat kondisi kelas kita. Kita melihat kondisi sekolah kita. Nah, kita juga tidak bisa membentuk keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas ketika kita tidak menyesuaikannya dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan semua kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi ketika siswa telah menyepakati keyakinan kelas apa yang akan mereka pakai di kelas dan mereka yang meyakininya, nanti ketika mereka melanggar kita kembalikan kepada mereka. Nah, kamu telah keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kemudian keyakinan kelas apa yang kau lakukan selanjutnya? Nah, jadi seperti itu. Next. Nah, ketika kita sudah memberikan atau membentuk keyakinan kelas, sangat mudah untuk kita melakukan pendekatan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apa hasil dialog yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada siswa, dia sendiri yang menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Nah, jadi menstabilkan identitas ketika saya tidak bisa menampilkan slide-nya, ada slide videonya di situ. Kita lanjut saja dulu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, menghadapi seorang siswa yang bermasalah, yang pertama, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita biasanya ketika ada siswa yang bermasalah, lebih banyak kepada posisi pembunuh. Kamu memang salah, kamu memang tidak ada memang benarnya. Begitu terus, berulang terus. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan kepada siswa, berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Dan siswa menerima itu. Memang berbuat salah itu wajar. Kita pun sering berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sehingga siswa langsung menerima, oh iya, betul. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kadang kita lakukan adalah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, sehingga padahal semua orang itu tidak ada yang mau dikatakan salah, semua merasa dirinya benar. Tetapi ketika kita membangun motivasi intrinsiknya dengan bahasa-bahasa seperti ini, berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian kita bangun lagi, ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau mungkin bisa kita bilang, kalau mungkin ibu berada di posisi kamu, mungkin juga akan melakukan seperti itu. Misalnya ada temannya yang ada anak-anak kita yang berkelahi, kemudian kita panggil. Kalau saya berada di posisi kamu, mungkin juga saya akan tinju dia, mungkin juga akan saya jengkel kepada dia. Tetapi dibangun lagi motivasi intrinsiknya anak-anak. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Digiringlah anak-anak, oh iya, bapak ini guru, ini bapak, ini ibu, mengerti bahwa saya melakukannya
Karena memang saya manusia biasa, saya salah. Tetapi kemudian digiring anak-anak untuk melakukan apa kira-kira solusi yang harus kita cari supaya permasalahan yang dihadapi anak-anak kita selesai. Kemudian dalam menstabilkan identitas kita harus menghargai perasaan anak. Kamu berhak merasa begitu. Tetapi nanti akan ada yang dibangun setelah kita mengkomunikasikan ini. Nanti kalau ada waktu mungkin saya akan tampilkan video-video bagaimana mengatasi permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Tapi karena waktunya terbatas, kita next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak merasa terkata, oh iya betul Bu, saya memang punya alasan. Kenapa saya begitu tadi ya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, di setiap kelas kita masing-masing, anak-anak bisa ditanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nanti keyakinan kelas itu ditempel di setiap kelas, keyakinan. Jadi nanti anak-anak sendiri yang bilang, oh iya saya telah melanggar, misalnya yang berkelahi, saya tidak menghargai dan menghormati teman. Kemudian disitulah digali apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi biarkanlah kita giring anak-anak yang berpikir apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki itu. Jadi bagaimana kita nanti membahasakannya dan mengkomunikasikannya terhadap anak-anak. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan positif seperti itu, anak-anak juga menerimanya secara positif. Dibanding kita meluap-luap, kamu memang selalu salah, kamu akan dihukum, kamu akan dilupa. Jadi anak-anak juga akan menerimanya negatif. Jadi ketika nanti tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, maka anak-anak akan kembali ke tabiatnya semula. Karena motivasinya tadi motivasi eksternal. Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang telah kami jelaskan, bahwa ditanyakan keyakinannya anak-anak ketika kita telah membuat keyakinan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya apa keyakinan kelas kita, anak-anak akan mengatakan, oh ini keyakinan kelas kita, kan dia sendiri yang tulis, dia sendiri yang mengajukan itu kepada gurunya atau wali kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Dan anak-anak pasti ingat, karena keyakinan kelas yang kita buat itu bersifat mudah diingat. Jadi singkat, tapi mudah diingat. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita bisa membangun motivasi intrinsik anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan positif seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biarkanlah mereka yang mengatakan, oh saya ingin menjadi seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi next. Jadi selain segitiga restitusi tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi, dan kita memang harus sabar untuk melakukannya, menikmati prosesnya. Kemudian ada hal lain yang bisa dilakukan selain segitiga restitusi, yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, sehingga siswa merasa dihargai. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Jadi itu tadi pemaparan kami tentang bagaimana pemahaman budaya positif
yang merujuk kepada tujuan pendidikan yang telah dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sekali lagi saya memaparkan semua ini bukan berarti saya sudah lebih pintar atau lebih hebat, tetapi bagaimana kita semua sama-sama belajar dari awal untuk memperbaiki apa-apa yang mungkin perlu diluruskan. Bukan berarti selama ini yang kulakukan semua salah, tapi mungkin hanya perlu diluruskan. Nah, dari cara kita berkomunikasi dan melakukan pendekatan dalam pemecahan masalah siswa, sehingga nantinya budaya positif di sekolah kita lebih bisa terimplementasi dengan baik. Nah, sekian mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Supaya lebih semangat, kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, SMP 4 memang keren. Bisa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMP Bagus. Alhamdulillah, kita hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke sekolah yang namanya mendidik. Itu tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan dan merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Ketika kita diberi kesehatan, ketika kita masih diberikan umur yang panjang, betapa banyak orang yang meninggal hari ini, betapa banyak orang yang sakit hari ini. Itu tidak semua kita diberi kesempatan untuk datang ke sini. Baik, untuk hari ini kita akan membahas sebuah tema yang bagaimana kita bisa membuat kelas kita lebih bersemangat, lebih nyaman. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum pernah. Kalau aturan kelas pernah? Pernah ya? Bu. Apa kira-kira itu aturan kelas? Kalau aturan kelas apa? Tidak boleh ribut. Ya, itu aturan kelas. Apalagi? Tidak boleh bolos. Apalagi? Tidak boleh apa? Tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Apalagi? Tidak boleh makan di kelas. Itu semua adalah aturan kelas. Yang namanya aturan pasti ada sanksi atau konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita melanggar. Tetapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau aturan kelas itu ada sanksi atau konsekuensi yang harus kita terima ketika kita melanggar. Tetapi ketika berbicara dengan keyakinan kelas itu adalah nilai yang timbul dari diri kita sendiri. Jadi kalau aturan kelas itu biasanya kalimatnya negatif. Biasanya telinga itu pusing dengar ya. Pokoknya tidak boleh makan. Masa tidak boleh makan? Lapar sih. Tidak boleh tidur. Ngantuk itu. Ya, tidak boleh ribut. Bagaimana nak ada melukat?
Itu maksudnya itu aturan sebenarnya ditujukan untuk menertibkan kita di dalam kelas. Tetapi terkadang penerimaan kita terasanya terkesan negatif karena kalimat yang dikeluarkan negatif, tidak boleh, sampai kan tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Jadi nanti di sini kita akan membuat keyakinan kelas supaya nanti kelas kita lebih nyaman, lebih tertib, dan kita melakukan semua itu atas dasar kesadaran diri sendiri. Jadi semua nanti kalimat-kalimat negatif tadi yang keluar dari aturan kelas itu nanti kita ganti dengan kalimat positif. Jadi nanti ibu akan bagikan stiker kertas apa keyakinan kelas yang ingin kita buat di dalam kelas kita. Jadi ketika nanti kita telah membuat keyakinan kelas dan menyepakati keyakinan kelas tersebut, maka kitalah yang menjaga keyakinan itu dalam diri kita. Ketika kita nanti melaksanakan apa yang telah kita sepakati dengan keyakinan kelas yang kita buat, maka itu kembalinya adalah kepada diri sendiri. Dan ketika kita melanggarnya, maka kita pula yang menanggung diri sendiri. Jadi di sini keyakinan kelas itu tidak seperti aturan kelas. Tidak boleh tidur. Kalau tidur dipukul. Kalau tidak pakai ini, di ini. Itu kalau aturan kelas bersifat negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas yang kedua adalah bahasa positif. Coba misalnya tadi aturan kelas tidak boleh makan di kelas. Kira-kira bahasa positif apa yang bisa menjadikan tidak boleh makan di kelas? Jadi ingin memberi sebuah contoh supaya kalian nanti bisa tahu ini keyakinan yang ingin saya bangun di kelas saya. Ini keyakinan. Jadi ketika nanti kita meyakini itu baik, maka kita akan laksanakan dengan senang hati. Coba apa? Kalau memakai kata tidak boleh berarti maksudnya negatif. Bagaimana kita membuatnya kedengaran positif supaya kayak tidak ada rasa bagaimana ya? Kamu tidak boleh anu. Kayak kan. Coba tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum di kelas, dan tidak boleh menyimpan sampah di dalam laci. Itu kan aturan kelas. Tetapi ketika kita menggantinya menjadi kalimat positif, tidak itu menjadi kalimat positif. Itu artinya kita membuatnya supaya enak kedengaran di telinga dan kita supaya meyakininya. Jadi misalnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh minum di kelas, tidak boleh buang sampah di dalam laci, berarti menjaga kebersihan kelas. Mana lebih enak didengar? Mari kita menjaga kebersihan kelas, semua tercakup di situ. Kalau menjaga kebersihan kelas berarti tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan dan minum di dalam kelas. Itu kan semua sudah tercakup di situ, tak? Sudah dipahami sampai di sini? Jadi kalau tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Jadi misalnya kalimat negatifnya aturan kelas tidak boleh makan, berarti menjaga kebersihan. Jadi kita ganti kata tidak itu, tidak boleh makan itu dengan menjaga kebersihan kelas. Siapa di sini suka bermusuhan, suka ribut sama temannya kalau belajar? Misalnya Abdul Asyam biasa dengan Akmal. Biasa kan dikatakan di aturan kelas jangan ribut. Jangan ribut. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi. Tetapi adiknya berkelahi juga nanti. Jadi kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Apa kira-kira kalimat positifnya?
Ya, berdamai, apa lagi? Berkelahi. Ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Mana kedengarannya bagus? Nah, bagaimana kalau kita saling menghargai sesama kelas? Kalau saling menghargai berarti tidak ribut, tidak berkelahi. Itu namanya saling menghargai. Jadi yang tadinya kalimat negatif tidak boleh berkelahi, tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh mengambil barang-barang teman tanpa izin. Kita ganti dengan saling menghargai dan menghormati sesama. Sudah dipaham sampai di sini? Jadi nanti kita akan membuat ayat 16. Jadi ibu akan membagikan ini setiap siswa kalian tulis keyakinan keras yang ingin kalian bangun, yang bisa kalian sepakati di kelas, agar suasana kelas kita nanti akan lebih nyaman, lebih enak, lebih menyenangkan. Jadi keyakinan kelas ini kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi diusahakan katanya adalah positif. Misalnya tadi yang dicontohkan, tidak boleh makan berarti menjaga kebersihan. Tidak boleh bermusuhan berarti saling menghargai. Misalnya ada yang suka terlambat, tidak boleh terlambat. Berarti kata positifnya apa? Betul, bagus. Ada kan bagus. Jadi sudah dipaham sampai di sini? Sekarang kalian tulis keyakinan kelas yang ingin kalian bangun di kelas. Tetapi yang ini kalian jadi baik, jadi kalian tadi sudah membuat sebuah keyakinan yang ingin kalian keyakinan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi ada yang menulis menjaga kebersihan, ada yang menulis menghormati, saling menghormati, disiplin, hadir tepat waktu, mendengarkan guru, dan lain sebagainya. Jadi kita sepakati untuk hari ini keyakinan kelas kita. Kalau kalian setuju, maka kalian bilang setuju. Jadi nanti itulah yang akan kita buatkan hari kita buatkan bahkan kita di dalam kelas dan itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Yang pertama, yang paling banyak saya lihat adalah disiplin. Bagaimana? Disiplin itu sudah mencakup harus tepat waktu, tidak terlambat, tidak bolos, itu semua sudah mencakup disiplin. Keyakinan kelas yang pertama adalah disiplin. Yang kemudian kedua, tadi saya lihat banyak yang menulis menghormati dan menghargai sesama teman. Setuju? Kemudian mendengarkan guru. Setuju? Setuju. Kemudian ada yang menulis bahwa tepat waktu masuk di sini berdamai, saling berdamai sesama teman berarti masuk saling menghargai sesama teman. Jadi kita kali kita membuat keyakinan kelas, mudah-mudahan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, yang telah kita sepakati tadi, bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, sekian ini bisa melaksanakan apa yang telah kalian tulis ini, apa yang telah kalian yakini. Marilah kita berdoa sebelum kita siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu mendengar dari guru piket bahwa Nak Fauzan sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan Nak Fauzan, sudah berapa kali Nak Fauzan terlambat? Sudah 6 kali Bu. Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Nah, baik Nak Fauzan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Baik, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Fauzan datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Nak Fauzan sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Akhirnya lambat bangun. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu sangat penting. Selain bermanfaat bagi kita, mengajarkan disiplin, juga membuat pekerjaan kita tidak menumpuk. Juga bisa melatih kepedulian kita. Saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf Bu. Iya Pak Ustaz, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Bagus, kamu telah menemukan solusinya. Nanti Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Terima kasih. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Silahkan. Rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side.